Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardatul Soleha, NIM E2019-1138. Di sini saya akan mereview materi yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis di YouTube channelnya yang berjudul Konsep Dasar Ekonomi Islam. Ekonomi di Indonesia berkembang dengan beberapa aliran, diantaranya yaitu ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, dan juga ekonomi Islam. Dan di sini kita akan membahas tentang ekonomi Islam. Nah, di sini sebelum saya menjelaskan tentang ekonomi Islam, saya akan membahas sedikit tentang ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ilmu ekonomi itu adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya untuk mencapai falah sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Nah, di sini ada perbedaan antara ekonomi kapitalis, sosialis, dan juga ekonomi Islam. Nah, ekonomi kapitalis itu sendiri merupakan sistem yang menganut mekanisme pasar dan di mana setiap individu dapat melakukan kegiatan ekonominya dan kepemilikannya itu diakui secara individu. Sedangkan ekonomi sosialis ini merupakan kebalikan dari ekonomi kapitalis, di mana setiap individu ini tidak dapat melakukan kegiatan ekonominya, karena sistem ekonomi ini dilakukan untuk kepentingan bersama. Nah, yang terakhir ini ada ekonomi Islam, di mana sistem ini menekankan untuk terciptanya pemerataan distribusi pendapatan seperti yang telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Di dalam ekonomi Islam itu terdapat beberapa sumber hukum, diantaranya yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Berikut ini ada beberapa dasar-dasar ekonomi Islam. Yang pertama itu ada Tauhid, yang kedua itu ada Asyidik dan juga Amanah, yang ketiga itu ada Al-Adalah, yang keempat itu ada At-Ta'awun, yang kelima juga ada At-Tawazun. Nah, yang terakhir ini ada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang pertama yaitu bebas dari gharib, yang kedua itu bebas dari masyur atau transaksi yang mengandung perjudian, yang ketiga itu ada gharar yaitu penipuan, yang kelima yaitu riba. Nah, itulah sedikit review dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.